silakan duduk. Shalom umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, shalom. Ada sukacita pagi menjelang siang hari ini. Apa kabar? Luar biasa, tentunya luar biasa dalam kebaikan Tuhan, amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, pertama-tama saya bersyukur kepada Bapa Surgawi, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Oleh karena kasih-Nya, anugerah-Nya, perkenanannya masih boleh menyertai kita semua. Terlebih dalam hidup saya masih sampai detik ini dipercayakan Tuhan boleh melayani, Tuhan boleh menjadi alatnya. Semua ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan terlebih itu saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih buat keluarga besar Betani Malang di tempat ini. Khususnya Gembala Sidang di tempat ini, hamba yang saya hormati, hamba yang saya kasih, Bapak Pastor Samuel Sianto yang telah mempercayakan hingga saya boleh ada di tengah umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Ya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang belum pernah tahu saya bisa lambaikan tangan, yang belum pernah tahu saya. Wah, saya katakan kasihan deh loh. Masa nggak tahu muka yang ganteng, yang imut-imut ini. Haleluya. Ya, kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Sedikit perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Lukas Pohan Hendra, usia masih muda. Tepatnya bulan Juli kemarin saya bergenap usia 40 tahun. Dan status saya seperti Tuhan Yesus gak pernah berubah, alias masih single. Haleluya. Ya, dalam usia sangat muda Tuhan sudah panggil saya, Tuhan sudah pilih saya. Boleh menjadi seorang hamba Tuhan dengan segala keterbatasan saya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi setiap kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk dibajak oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini akan menjadi pagi yang memerdekakan setiap hidupmu. Amin. Mari kita boleh melihat di dalam kitab Lukas pasal 17. Dimulai dari ayat 11 sampai ke 19. Kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ke 19 yang sudah mendapatkan bisa katakan amin. Bagi yang belum mendapatkan dengan sabar cari di perjanjian lama, pasti besok pagi dapat boleh kembali ke sini. Haleluya. Ya, demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Perikopnya temanya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihani kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Ayat 19 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang kita sudah baca dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 ini mengenai kisah 10 orang kusta ini, saudara. Mungkin kisah ini sudah tidak asing bagi pendengaran telinga kita. Berapa kali kita mendengar kisah tentang ke-10 orang kusta ini. Tapi ada satu inspirasi iman lewat apa yang terjadi dalam kehidupan ke-10 orang kusta ini. Mari kita boleh melihat, saudara, perjalanan demi perjalanan ke-10 orang kusta ini. Saya coba menggambarkan kehidupan ke-10 orang kusta di zaman itu, saudara. Di zaman itu ketika orang divonis satu penyakit yang itu, yaitu penyakit kusta. Sepertinya hidup mereka sudah tamat, riwayatnya sudah tamat. Karena penyakit ini bisa dikatakan penyakit yang membawa satu penolakan bagi lingkungan masyarakat pada saat itu. Dan penyakit ini di zaman itu dikatakan penyakit kutukan dari Tuhan. Penyakit yang sangat najis. Dan tidak ada orang yang mau bersentuhan dengan orang yang mengalami penyakit seperti ini. Karena penyakit ini sangat menular. Alangkah menyedihkan, saudara. Kehidupannya sudah mengalami sebuah kesakitan. Harus dikucilkan, diasingkan. Sepertinya hidup yang sudah tidak ada sesuatu yang bisa dipertahankan lagi. Hidup yang sesuatu yang sudah tidak ada artinya lagi, saudara.
Ya mungkin di zaman sekarang ketika orang divonis satu penyakit, yaitu penyakit HIV atau AIDS, kurang lebih hampir sama, dikucilkan, diasingkan, disingkirkan. Nah, di mana kehidupan ke-10 orang kusta ini yang sudah tidak ada sebuah pengharapan lagi, tidak ada sebuah tujuan hidup, tidak ada sesuatu arti hidup. Karena mereka, bagaimana mereka bisa meneruskan kehidupan sehari-harinya? Bekerja pun tentunya tidak ada orang yang mau menerima. Karena penyakit ini sangat menular. Alangkah menyedihkan saudara. Hidup 10 orang kusta ini hanya bisa butuh belas kasihan daripada uluran tangan orang lain. Maaf kata, orang lain memberikan uluran tangan pun seperti melemparkan sesuatu kepada binatang. Karena jarak berapa meter, orang sudah tidak mau bersentuhan dengan orang yang mengalami penyakit seperti ini. Alangkah menyedihkan. Tapi kita boleh melihat saudara, di balik sesuatu hidup yang sudah tidak ada pengharapan, tidak ada tujuan, tidak ada artinya. Ketika ke-10 orang kusta ini mengalami perjumpaan bersama Yesus, mereka mengalami satu kehidupan yang memiliki sebuah pengharapan. Karena pengharapan itu ada di dalam Yesus. Amin. Dan ke-10 orang kusta ini mengalami satu jamahan Tuhan, saudara. Mereka mengalami satu mukjizat terjadi dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh mengalami satu pemulihan, kuasa Yesus yang dahsyat terjadi dalam kehidupan ke-10 orang kusta. Bagaimana kita boleh melihat langkah demi langkah yang dilakukan 10 orang kusta yang sudah tidak ada sebuah pengharapan hidup. Di mana akhirnya boleh meraih satu kemenangan, kuasa Yesus terjadi atas hidup mereka. Dan saudara, pagi hari ini saudara dan saya percaya setiap kita merindukan mujizat Tuhan pagi hari ini. Amin. Nah, saya percaya saudara, mungkin hari-hari ini apa yang sesuatu yang menjadi kehidupan saudara yang mungkin sudah tidak ada sesuatu pengharapan lagi. Mungkin tidak ada sesuatu tujuan hidup. Mungkin begitu banyak kesesakan demi kesesakan, pergumulan demi pergumulan yang saudara lewati. Sehingga saudara nggak tahu harus berjalan bagaimana. Dan biarlah saudara, pagi hari ini firman Tuhan boleh menjadi satu jawaban dalam hidup saudara. Di mana kita boleh melihat langkah demi langkah 10 orang kusta ini boleh mengalami satu perkara yang ajaib bersama Yesus. Coba kita kembali melihat langkah awal yang dilakukan ke-10 orang kusta ini. Kita boleh mengulangi di ayat pembacaan firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 13 kita boleh memperhatikan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui siapa saudara? Menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihani kami." Di ayat 12 dikatakan ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Datang menemui Yesus. Dan saya percaya saudara datang beribadah pagi hari ini karena rindu datang menemui Yesus. Amin. Ya, bukan karena menemui siapa-siapa, tapi menemui Yesus. Amin. Nah, kalau saudara datang menemui Yesus, kita boleh melihat seperti apa yang dilakukan awal, langkah awal ke-10 orang kusta ini. Datang menemui Yesus. Inilah langkah awal yang mereka lakukan sehingga pada akhirnya mereka boleh mengalami satu perkara yang ajaib. Yaitu datang menemui Yesus. Saya mau lihat orang-orang yang datang menemui Yesus bagaimana mukanya. Tentunya penuh dengan sukacita saudara. Kalau masih ada cemberut, ya beban berat, letih lesu. Ayo, jangan-jangan bukan datang menemui Yesus. Orang datang menemui Yesus itu mukanya tersenyum, happy saudara. Amin. Nah, kita boleh melihat datang menemui Yesus, tapi ada sesuatu keanehan saudara, sesuatu keganjalan di sini. Di perkataan selanjutnya dikatakan apa? Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Loh, kok datang menemui Yesus tapi tinggal berdiri agak jauh? Maksudnya apa saudara? Baru kali ini melihat mau menjumpai seseorang tapi berdiri agak jauh.
Ini berbicara satu hal tentang apa, saudara? Disinilah ini berbicara bahwa ke-10 orang kusta ini bukan karena di situ ada larangan, dilarang mendekati Yesus. Tidak, saudara. Tapi kenapa mereka tinggal berdiri agak jauh, datang menemui Yesus tapi tidak berani mendekat. Tidak ada satu larangan untuk mendekati Yesus. Ini berbicara, saudara. Mereka menyadari keberadaan diri mereka. Siapakah diri mereka? Sehingga mereka boleh mendekati Yesus. Ada sesuatu kesadaran diri yang dalam. Mereka mungkin merasa hidup mereka tidak layak untuk mendekati Yesus. Sebab itu mereka tidak mendekati. Mereka menjumpai Yesus tapi berdiri tinggal agak jauh. Ada sebuah kesadaran diri yang dalam di dalam kehidupan ke-10 orang kusta ini. Ini menjadi satu gambaran contoh di dalam iman percaya kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Ada begitu banyak ketika umat Tuhan ketika datang menghampiri Tuhan bukan dengan sebuah kesadaran diri. Tapi tanpa disadari kadang mengintervensi, memaksa Yesus melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki. Dan sepertinya itu satu kewajiban Yesus harus berbuat apa yang kita mau. Ada begitu banyak, saudara, ketika orang datang menghadap Tuhan bukan dengan sebuah etika, dengan sebuah kesadaran diri. Saya kasih perumpamaan seperti ini. Ya, saya melihat sebagian sudah menjadi orang tua dan memiliki anak. Kita sangat paham dengan anak kita, karakter, sifat. Kita sebagai orang tua sangat memahami anak kita. Nah, kita boleh melihat satu perumpamaan seperti ini. Ketika kita punya anak yang lebih dari satu, anak pertama ini datang kepada kita. Biasanya anak ini yang kalau lagi kita butuh bantuannya, kita butuh tenaganya, kita panggil dia sepertinya kadang dia acuh tak acuh. Kalau nggak sampai pita suara kita mau lepas baru dia menjawab. Nah, anak seperti ini, ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, anak ini baik seketika itu. Tiba-tiba nawarkan kebaikannya. Datang sama orang tua. Mama, apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku lakukan buat mama papa? Tiba-tiba baik sekali anak ini. Kita sebagai orang tua sangat memahami. Pasti anak ini ada maunya. Ada yang diinginkan. Ya, kita sebagai orang tua selagi kita mampu berbuat untuk apa yang diinginkan anak kita. Sebelum dia meminta apa yang dia mau, kita sebagai orang tua sudah berkata, pasti apa yang dia mau, pasti kita ngomong, kamu mau apa sih Nyo? Kamu mau apa nih? Kamu mau apa sih? Kamu lagi butuh apa? Ini anak yang berarti bisa mengambil hati orang tua ketika dia butuh sesuatu. Ketika dia mau minta sesuatu, dia mengambil hati orang tuanya. Dibanding anak satunya datang. Tiba-tiba teriak-teriak, gak tahu kondisi keadaan orang tua lagi apa. Dia teriak. Mama, bisa gak kasih aku ini? Aku lagi butuh ini. Aku mau ini. Kalau papa mama gak kasih saya gak mau ini. Ngancem lagi. Hitung-hitungan lagi. Selama ini aku sudah nurutin apa yang papa mau, mama yang mau. Tapi aku minta ini aja gak. Ini namanya anak model gaya preman, saudara. Gak ngerti situasi keadaan orang tua seperti apa. Datang dengan berteriak-teriak. Beda dengan anak yang tadi, sekalipun anak ini kadang ada di kalanya menjengkelkan, tapi anak ini di kala dia butuh, dia bisa ambil hati orang tuanya. Ini namanya anak, dia tahu prosedur ketika dia mau minta sesuatu kepada orang tuanya, dia menyenangkan hati orang tuanya dulu, dia ambil hati orang tuanya dulu. Ada berapa banyak kadang kita belum bisa mengambil hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi datang seperti gaya preman, memaksa, meminta sesuatu. Ya, berteriak. Ketika satu jawaban Tuhan belum terjadi,
pertolongan Tuhan belum nyata. Mulai kecewa, marah, meninggalkan Tuhan, ngancem. Nah, tapi kita belajar dari sikap 10 orang kusta ini, saudara. Mereka menjumpai Yesus berdiri tinggal agak jauh bukan karena dilarang mendekati Yesus, tapi karena ada sebuah kesadaran diri mereka. Saudara, ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita menghadap Bapa, biarlah dengan sebuah kesadaran diri kita untuk menyenangkan hatinya, untuk mengambil hatinya. Sebab ketika engkau bisa mengambil hati Tuhan dan Tuhan berkenan dalam hidupmu, maka Dia akan menjawab segala pergumulanmu. Amin. Nah, lebih tepatnya lagi kita boleh melihat datang menjumpai Yesus, berdiri tinggal agak jauh, berbicara tentang sebuah kesadaran. Dan ayat 13 bagian A dikatakan apa? Dan berteriak. Nah, ini kan kurang ajar Pak, berteriak Pak. Loh, katanya tadi nggak berteriak. Saudara, kita perhatikan dulu berteriak itu kenapa? Karena posisi mereka jaraknya agak jauh. Kalau dekat berteriak itu namanya kurang ajar. Nah, ini karena posisinya agak jauh makanya berteriak, saudara. Nggak ada kalau dari jauh, Yesus tolong saya Yesus. Nggak ada. Karena posisinya jauh maka mereka berteriak. Tapi yang jadi satu pertanyaan, kenapa mereka berani berteriak ini? Saudara, kan saya tadi gambarkan kehidupan seorang yang mengalami penyakit kusta ini dikucilkan, diasingkan. Orang yang tidak layak. Dah, kalau dalam kondisi seperti ini mereka berteriak, itu kan akan memancing situasi massa di sekitarnya untuk tertuju kepada ke-10 orang ini. Bisa-bisa 10 orang kusta ini tidak mengalami jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, dilempar batu orang iya. Coba kalau ada petinggi besar yang lewat di kota ini, mungkin wali kota, tiba-tiba ada orang yang ya seperti itu berteriak-teriak, itu kan memancing perhatian di sekitarnya. Ini orang ini nggak tahu etika ya. Lagi ada orang pejabat tinggi lewat berteriak-teriak. Nah, di sini saudara, yang jadi satu pertanyaan, kenapa mereka berani berteriak? Artinya, orang yang datang menemui Yesus harus berani menghadapi masalah. Kalau mereka berani berteriak, berarti mereka berani menghadapi masalah. Bisa-bisa mereka ini tidak dapat jamahan Tuhan, tidak dapat kuasa Tuhan, dilempar batu orang iya. Tapi mereka sudah tahu akibat dan sebabnya ketika mereka berteriak. Itu sebabnya orang kalau datang pada Yesus harus berani menghadapi masalah. Amin. Jangan khawatir dengan masalah, jangan takut dengan masalah. Saudara. Justru kekristenanmu tanpa masalah itu menjadi satu pertanyaan yang besar. Karena kekristenan berbicara tentang salib Kristus harus dinyatakan atas hidupmu. Nah, kekristenan tanpa masalah ini menjadi sesuatu hal seperti sayur tanpa garam, saudara. Masalah itu bukan sesuatu yang untuk menjatuhkan manusia. Bagi orang percaya, masalah itu semakin membawa kita next level, amin. Masalah semakin membuat kita melihat satu karya Tuhan terjadi atas hidup kita, saudara. Masalah bukan sesuatu yang bisa membuat kita semakin hancur, tapi semakin melihat kemuliaan Tuhan, amin. Nah, maka di sini sampai saya kesel, saudara. Ada berapa orang itu yang saya jumpai, ya, di mana saya menjumpai berapa orang ini memberikan satu statement kepada saya. Ketika saya tanya, gimana kau ibadahmu di hadapan Tuhan? Gimana kamu doa puasa atau apa? Bilangnya jawabnya gini, yang bikin saya kesel gini. Udah Pak, jadi orang Kristen gak usah terlalu fanatik Pak. Jadi orang Kristen itu biasa-biasa aja, gak usah terlalu dekat. Makin dekat sama Yesus makin banyak masalah katanya.
Benar atau tidak, saudara? Kesel banget saudara saya. Kayaknya Tuhan Yesus itu biangnya masalah. Biang keroknya masalah. Justru orang seperti ini gak ngerti anugerah Tuhan sebenarnya. Gak mengerti maksud Tuhan. Masalah itu justru melihatkan kita, akan melihat satu kualitas iman kita sejauh mana lewat masalah. Tanpa masalah, iman seseorang tidak akan terlihat kualitasnya. Ketika hidup kita dalam sebuah keadaan yang baik, fine, kita tidak akan tahu secintanya mana kita kepada Yesus, semelekatnya mana kita kepada Yesus. Karena diizinkan sebuah proses, itu membuat kita butuh Dia, kita mengasihi Yesus. Amin. Sebab itu saudara, orang yang datang menemui Yesus, jangan takut masalah, berani menghadapi masalah. Tadi di ibadah yang pagi saya katakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita harus berani tampil, memiliki keberanian secara firman Tuhan. Ada kekuatan yang beda ketika kita menghadapi masalah, karena ada Allah di pihak kita. Amin. Siapa lawan kita? Nah, sebab itu pagi hari ini saudara, kita boleh melihat berani menghadapi masalah. Lebih daripada itu kita boleh melihat di perkataan selanjutnya. Tadi datang menemui Yesus, berdiri, mereka tinggal berdiri agak jauh dengan berbicara sebuah kesadaran dan berteriak berbicara berani menghadapi masalah. Dan ketiga ini mereka menjumpai Yesus, mereka berkata, Yesus Guru kasihani kami. Yesus Guru kasihani kami. Konteksnya apa dulu saudara? Kan mereka ini dalam sakit penyakit. Harusnya apa? Yesus Guru sembuhkan kami, betul? Bukan Yesus Guru kasihani kami. Apalagi sudah menyebut guru. Harusnya kan pada titik poinnya. Apa yang sedang mereka hadapi, apa yang mereka sedang lewati. Yesus Guru sembuhkan kami, bukan Yesus Guru kasihani kami. Saya coba merenungkan saudara, kenapa mereka berbicara tentang Yesus Guru kasihani kami. Jadi di sini saudara, ada satu pemahaman seperti ini saudara. Saudara sudah melihat, sebagian sudah melihat kondisi saya yang memiliki keterbatasan fisik. Sejak lahir saya sudah kondisi seperti ini. Nanti saya saksikan di mana perjalanan hidup saya. Nah saudara, sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, sejak kecil yang menjadi keinginan saya adalah saya bisa berjalan seperti orang normal. Itu pasti keinginan orang yang memiliki keterbatasan. Saya ingin berdiri bisa berjalan seperti orang yang normal. Nah, seperti manusia pada umumnya punya kaki bisa berjalan. Nah, namanya ikut KKR kesembuhan. Wah, itu sudah tidak terhitung jumlahnya, saudara. Dari hamba Tuhan yang internasional sampai yang pelosok, sampai katanya yang bisa membangkitkan orang mati pun saya ikut, saudara. Dalam setiap event KKR kesembuhan. Apa saya tidak menyaksikan kuasa Yesus terjadi? Oh, menyaksikan banget, saudara. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, sakit penyakit disembuhkan. Itu dengan kacamata saya melihat sendiri bahwa mujizat Tuhan terjadi. Nah, tapi kok saya tak mengalami apa-apa? Kok saya tetap begini kondisi saya? Satu hal yang menyakitkan lagi, orang yang mendampingi saya ke acara KKR tersebut, saya dibeginikan. Itu loh mata kamu lihat. Orang itu mengalami mujizat, orang itu disembuhkan, orang itu mengalami pemulihan. Toh kamu kok seperti ini masih ada? Mana imanmu? Saya dibilang gak punya iman, saudara. Sampai dalam hati saya, ke hati kecil saya menangis. Kalau saya gak punya iman, saya gak akan ikut KKR tersebut. Waktu ada pengurapan, saya berlomba untuk lari ke depan sampai diinjak orang untuk bisa mengalami pengurapan. Untuk bisa mengalami satu mujizat. Tapi keadaan saya tetap sama. Tapi ketika saya masuk ke dalamannya Tuhan, saya melihat, saudara. Sekarang saya mau tanya bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus tempat ini.
Mampu nggak Yesus kasih saya sepasang kaki? Mampu ya. Sanggup nggak Yesus membuat saya menjadi keadaan yang sempurna? Sanggup. Nggak ada yang mustahil kan? Nggak ada yang tidak mungkin kan bagi Tuhan? Bagi Tuhan itu perkara yang kecil kan? Tuhan kalau mau memulihkan itu seperti membalikkan tangan, betul? Ketika saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya memahami satu arti. Keadaan saya tetap sama. Kalau masalah kaki bagi Yesus itu urusan yang kecil. Saya melihat ada sesuatu yang lebih, hanya sepasang kaki. Lebih dari sepasang kaki. Tuhan nyatakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup saya. Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya. Dengan keadaan keterbatasan saya bisa Tuhan bawa saya kemana-mana. Dan saya bisa bawa mobil tanpa dimodifikasi. Ya, saya dari Surabaya ke Malang bawa mobil sendiri. Mobil apapun saya bisa naik, kecuali truk saya nggak pernah coba. Karena gak ada keinginan untuk jadi supir truk. Setinggi apapun mobil, saya bisa naik, saudara. Hebat gak Yesus? Dahsyat kan? Kalau hanya sepasang kaki kecil. Tapi yang luar biasa, dengan keterbatasan Yesus bisa melakukan hal yang di luar pikiran manusia. Amin. Sebab itu, kalau orang datang pada Yesus, jangan fokus dengan hanya masalah dalam hidupmu. Bagi Tuhan itu masalah itu kecil. Bagi Tuhan itu urusan yang sangat simpel. Amin. Jangan cuma fokus masalahmu. Seperti manusia pada umumnya ketika datang pada Tuhan hanya fokus. Yang sakit mengalami mujizat. Yang pintu tertutup mengalami pintu terbuka. Hanya sebatas itu saja. Ada berapa banyak ketika Tuhan belum jawab. Jangan-jangan iblis yang bekerja malahan. Tapi justru saya katakan pagi hari ini bagi saudara ada kabar baik. Justru orang yang datang pada Yesus jangan cuma fokus dengan masalahmu. Tapi harapkan perkara yang luar biasa bersama Yesus terjadi atas hidupmu. Amin. Ya, perkara yang luar biasa terjadi atas hidupmu. Ya, masalahmu boleh masih ada. Masalahmu boleh bergantung sampai hari ini. Tapi di balik masalahmu kau akan lihat perkara-perkara yang ajaib yang Yesus lakukan dalam hidupmu. Sebab itu ke-10 orang kusta ini tidak konteksnya dia berbicara bahwa Yesus guru sembuhkan kami. Tapi dia katakan Yesus guru kasihani kami. Karena belas kasihan Tuhan akan menghadapkan satu perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Amin. Nah, sebab itu datang pada Yesus dengan 3 hal. Di mana di dalam hidup kita datang dengan sebuah kesadaran diri. Berani menghadapi masalah. Dan terlebih itu saudara, mengharapkan perkara yang luar biasa. Jangan cuma fokus dengan apa yang sedang kita alami, yang sedang kita lewati. Justru apa yang kita lewati melihatkan kuasa Tuhan yang lebih besar akan terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya saudara, kita mulai melihat langkah kedua. Langkah kedua kita lihat ayat 14. Coba kita perhatikan kembali ke Lukas pasal 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Dalam pembacaan ini 10 orang kusta ini pergi enggak? Apa yang diperintahkan Yesus? Pergi kan? Berarti apa? Sementara mereka pergi itu belum dalam keadaan yang sembuh loh. Berarti apa? Mereka melangkah dengan iman. Tapi yang jadi satu pertanyaan, seperti manusia pada umumnya, melangkah dengan iman sih melangkah dengan iman saudara. Bisa aja ke-10 orang kusta ini ngomong, Yesus, saya sih punya iman sama engkau. Kalau saya nggak punya iman, saya nggak akan datang kepada engkau Tuhan. Nah, Tuhan suruh saya pergi memperlihatkan ke imam-imam. Sementara kondisi saya belum sembuh. Apa kata orang? Apa kata imam-imam itu? Apa Yesus mau mempermalukan saya? Kan ada berapa banyak orang kan simpelnya begitu saudara.
Ketika suruh melangkah dengan iman, tapi ngomongnya begini, ya melangkah dengan iman sih melangkah dengan iman. Yang penting kan sembuh dulu. Suruh ke sana urusan nanti gampang. Pelayanan itu gampang, bersaksi itu gampang. Yang penting kan sembuhkan dulu, pulihkan dulu, jadi berkat itu urusan nanti. Kan simpelnya orang kan begitu. Tapi di sini kita boleh melihat 10 orang kusta ini, mereka tidak membantah. Karena mereka apa saudara? Berbicara tentang sebuah ketaatan. Orang yang melangkah dengan iman harus disertai dengan sebuah ketaatan. Iman tambah ketaatan itu menjadi hal yang tidak bisa balance. Tapi iman disertai ketaatan itu menjadi satu perkara yang besar. Amin. Sebab itu pagi menjelang siang hari ini, kau ingin melangkah dengan hidupmu dengan iman, sertailah hidupmu dengan sebuah ketaatan. Ketaatan itu simpel saudara. Ketaatan kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita ada Roh Kudus, bahwa segala sesuatunya akan menuntun kita ke sesuatu apa yang sudah Tuhan rancangkan. Amin. Yang kedua, ketaatan itu berbicara tentang pimpinan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kau buka telinga pendengaran hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan, maka firman ini akan menjadi satu hal yang relevan dalam hidupmu. Akan menjadi hal yang hidup di dalam hidupmu. Akan menjadi satu karya bukti nyata yang kau sedang perlukan, yang kau sedang butuhkan lewat satu kondisi yang kau sedang pergumulkan. Tuhan akan berbicara secara pribadi dalam hidupmu lewat kebenarannya. Amin. Maka kalau banyak orang hari-hari ini setia beribadah bakal melayani Tuhan. Masa dalam setahun tidak ada satu perubahan? Memang sih katanya kita harus serupa dengan Yesus yang tak pernah berubah saudara. Yesus kan tak pernah berubah kuasanya, tapi kita tak pernah berubah apanya? Ya saudara jawab sendiri saudara. Harusnya hidup kita semakin hari di dalam Yesus itu ada satu impact, ada satu perubahan, ada satu hal yang berbeda dalam hidup kita. Yang dulu gak sabaran jadi sabaran. Ya, yang dulu gampang kecewa jadi gak gampang kecewa. Dan kalau tambah parah kecewanya tambah marah. Tanda tanya saudara, firman yang kita dengar ini apa? Firman itu mengubah bukan dari luar saudara. Kalau manusia, perkataan manusia bisa mengubah dari luar. Tapi firman Tuhan itu mengubah yang dari dalam. Amin. Kalau luar itu bisa pura-pura manis, cakap, shalom ya. Seperti kalau sepasang suami istri ya dari rumah berantem saudara, pakbuk. Begitu datang ke rumah Tuhan, shalom, ngomong sama suaminya sama, nanti lanjut ya, selesai ibadah lanjut ya. Tapi begitu sampai di pintu gereja ketemu sama pelayan Tuhan, shalom, senyumnya indah banget saudara. Waduh, kayak mau jadi apa itu iklan pasta gigi saudara. Shalom gitu. Begitu firman Tuhan, langsung firman Tuhan dibuat apa? Jadi pengacara, pembelaan. Lihat, itu loh firmannya ngomong kamu. Itu loh, itu dengar, itu loh. Yang perempuan, ya itu loh kamu lihat. Benar itu, kamu itu tidak berubah. Tapi di sini berubah semua kok ya. Berubah nggak tahu berubah apanya saudara. Haleluya. Nah, sebab itu saudara, melangkah dengan iman itu adalah sebuah ketaatan. Selain itu, kenapa ke-10 orang kusta ini tidak membantah? Bisa aja mereka bilang, Yesus, bisa aja dia tanya sama Yesus gini, ya saya akan ke sana Yesus. Tapi kapan saya disembuhkannya, kapan? Dan orang yang melangkah dengan iman, kenapa 10 orang kusta ini tidak bertanya, tidak berargumen dengan Yesus? Apa yang Yesus suruh mereka melangkah saja, mereka pergi.
Artinya di sini orang yang melangkah dengan iman ada ketaatan. Dan selain itu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Makanya mereka mau apa yang disuruh Yesus mereka pergi. Dan lebih daripada itu saudara, mereka tidak memaksa Yesus untuk menyembuhkan seketika itu karena mereka mengerti waktunya Tuhan. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan indah pada waktunya. Jadi dalam masa pergumulanmu, dalam masa kesesakanmu, jangan kau selalu tanya, kapan Tuhan aku capek Tuhan. Sampai kapan Tuhan aku melewati ini. Percaya saja. Kalau belum waktunya berarti Tuhan masih poles engkau. Untuk menjadi bejana yang indah di hadapannya. Amin. Sebab itu saya katakan pada pagi hari ini 3 hal yang kau perhatikan. Melangkah dengan iman ada ketaatan, mengerti kehendak Tuhan dan mengerti waktu Tuhan. Selanjutnya saudara, langkah ketiga. Kita boleh melihat. Ini ada satu hal yang menarik di sini. Di sini mulailah penyakit manusia mulai muncul. Kita boleh melihat ayat 15 dan 16. Perhatikan di sini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Wah, jadi gini. Dalam perjalanannya tadi di tengah jalan mereka menjadi sembuh, menjadi tahir. Tapi ada satu hal yang menarik saudara. Yang disebut satu orang Samaria ini. Itu tiba-tiba ketika itu dia melihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Tiba-tiba dia memisahkan diri dari temannya 9 orang itu. Dia memisahkan diri. Dia memilih kembali kepada Yesus. Padahal tadi Yesus kan menyuruh 10 orang untuk pergi ke imam-imam untuk memperlihatkan keberadaan mereka. Tapi di tengah jalan belum sampai mereka menuju ke imam-imam. Satu orang Samaria ini kembali kepada Yesus. Di sini artinya saudara. Satu orang Samaria ini. Dia ketika melihat keadaannya mengalami satu mujizat. Dia ingat kebaikan Tuhan. Dia ingat untuk memuliakan Tuhan. Istilahnya ingat berterima kasih. Ini orang yang kacang tidak lupa kulitnya. Saudara. Tahu rasa berterima kasih. Dia ingin mengucap terima kasih sama Yesus. Dia ingat siapa yang menyembuhkan dia. Nah, tentunya tidak mudah saudara. Tapi satu orang Samaria ini berani bersikap saudara. Dia bersikap saudara. Dia memisahkan diri datang pada Yesus. Artinya orang yang ingat memuliakan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Berani bersikap. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Bahwa firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 juga berbicara bahwa kita harus dipembarui oleh pembaruan budi kita. Hidup kita tidak serupa dengan apa yang dilakukan dunia. Hidup kita harus berani bersikap. Gelap dengan terang tidak bisa menyatu. Amin. Hendaklah hidupmu terang. Hendaklah hidupmu menjadi garam. Nah satu orang ini 9 lawan 1. Harusnya kalah satu orang. Tapi dia berani bersikap. Nah dari situ saudara. Selain berani bersikap. Setelah masalahnya selesai. Dia juga tetap sama Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Ada berapa banyak di dalam hidup kita ketika kita sudah mengalami satu jawaban Tuhan. Ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Keracunan kita mulai kendor. Kelemahan iman kita mulai terjadi. Kita mulai seperti orang yang hidup ibadah kita hanya sebagai ibadah yang agamawi. Karena orang Kristen ya hari Minggu harus ke gereja lah.
Kalau nggak ke gereja nanti Tuhan nggak berkati. Ya gimana saudara? Nah, orang yang ingat kebaikan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam keberadaan apapun, setelah masalah diselesaikan atau belum, tetap sama Tuhan. Tetap hidup bersama Tuhan. Jangan cuma pada saat kita mengalami pergumulan, kita dekat dengan Tuhan, begitu kita sudah ditolong Tuhan, kita mulai menjauh, kita mulai membatasi diri kita mulai dengan berbagai alasan. Ya. Kita belajar dari sikap satu orang Samaria ini. Terlebih itu, di mana dia bisa bersyukur, saudara. Dia bersyukur dengan suara nyaring. Inilah orang yang bisa dipercaya ketika sudah dipulihkan Tuhan. Saudara, boleh tanya nggak saya? Bolehnya cuma jawabnya satu orang doang loh. Pemimpin pujiannya. Ya, boleh nggak saya bertanya dengan sangat hormat? Wah, kayak paduan suara. Sebelah sini belum jawab. Boleh enggak? Boleh. Waduh. Sekarang saya mau tanya gini. Konteksnya ini orang susah ya. Konteksnya ya. Orang susah. Zaman dulu dengan zaman sekarang lebih susah mana? Yang jawab zaman dulu coba angkat tangan. Kan saya tanya. Duh, tadi keras ngomong boleh. Sekarang nggak ada yang angkat tangan. Oke, yang susah sekarang. Takut kelihatan aslinya. Sekarang saya mau tanya hambanya, Pak Suki, susah mana orang sekarang sama dulu? Sama-sama. Loh, itu bukan satu jawaban. Saya akan bertanya. Menurut Pak Suki, sama susahnya? Wah, jadi nanti saya harus berargumen, mau tahu sama-sama susahnya itu di mana. Ya, ini konteksnya orang susah ya, coba perhatikan. Zaman dulu saudara, orang susah ya, kalau mau makan satu potong ayam itu aja, susahnya setengah mati saudara. Ya, di sini ada yang usia yang sudah lanjut pasti mengalami. Satu potong ayam aja disuir-suir saudara, dibagi satu rumah. Dan itu pun tidak setiap hari makan ayam. Betul? Zaman sekarang, sak susah-susahnya orang ya. Kalau bahasa Surabaya nih, sak melarat-melarati wong. Masih bisa makan namanya ayam saudara. Gak satu hari, setiap hari. Tidak satu potong lagi kadang, 2 potong. Coba beli nasi bungkusan. Ya, orang bilang nasi saduan gitu ya. Tetap isinya ayam. Betul? Apanya yang susah? Harusnya orang sekarang itu jauh lebih bersyukur loh. Dulu ya, orang mau jualan siapa yang beli masalahnya. Kalau sekarang mau kreatif, mau jualan, masih ada orang yang mau beli. Zaman dulu orang siapa yang mau beli, cari makan dulu lebih susah saudara. Tapi kenapa orang sekarang jauh lebih tidak bisa bersyukur? Karena mentalnya mental orang kampung. Kok bisa Pak? Tahu nggak mental orang kampung? Kebetulan saya ini tinggal di kampung saudara. Orang kampung itu seperti ini saudara. Seperti ini. Kalau tetangga punya TV 14 in, dia sirik. Harus punya TV 34 in. Kalau nggak bisa ngerasanin saudara, ngomongin orang. Itu TV dapat nyuri itu pasti. Itu TV pasti uang haram itu. Loh, sudah ngerasain nyumpain lagi kadang. Oh, aku doain TV-nya kebakar. TV-nya dicolong orang. TV-nya rusak. Tapi orang dulu nggak ada iri loh. Kalau tetangga punya TV dia nggak bisa beli apa? Nobar, nunut. Zaman sekarang aja keren nobar karena ada pertandingan sepak bola saudara. Zaman dulu sudah ada nobar saudara, setiap hari lagi. TV-nya hitam putih, betul? Mana ada orang dulu iri. Dulu orang itu rukun saudara.
Makanya diciptakan ada RT RW. Ya sekarang RT RW sudah tidak berfungsi saudara. Karena pusing jadi RT RW mau merukunkan sesama dengan yang lain saudara. Karena siriknya, mentalnya mental kampung soalnya sekarang. Tapi mental anak Tuhan saya percaya mental yang bersyukur, amin. Ya jangan melihat keberadaan orang yang lebih dalam hidup kita. Itu gak akan pernah habis saudara. Ya gak akan pernah habis. Tapi kalau kita melihat orang yang lebih bawah daripada kita, wah kita bisa bersyukur. Saya tuh tinggal di kampung, setiap hari ya bahasa Jawa ini melek moto. Namanya orang jualan itu banyak saudara. Dari yang gerobakan sampai yang masih pakai kepala nyungung itu loh saudara. Masih ada saudara. Coba bayangin saudara. Itu mereka itu berapa sih untungnya sehari? Kadang belum tentu habis dagangannya. Masih bisa makan buat keluarga. Mereka kadang masih bisa tersenyum. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Betul enggak? Kita anak Tuhan kadang toko sepi dikit aja udah ngomel sama Tuhan. Ngomong, wah ini pasti ada yang lempar ini. Ini ada yang lempar ini toko saya sepi. Ini ada yang ngerjain ini. Bukannya pikirannya positif. Bukannya kinerjanya, cara mengembangkannya itu dikembangkan. Tapi kayak orang primitif, ada apa-apa dikit ngomongnya dilempar orang. Belajar mengucap syukur, amin. Satu orang Samaria ini bisa mengucap syukur saudara, amin. Nah selanjutnya saudara, yang terakhir, puji Tuhan Pak terakhir. Waduh, langsung yang pengangkatan balik lagi saudara. Kita boleh melihat ayat selanjutnya ayat 17 sampai ke 19. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, kalau saya perhatikan di sini ya, Yesus ngomong, bukankah 10 orang tadi itu semuanya telah menjadi tahir? Di mana 9 orang itu? Artinya di sini, seharusnya kan Yesus tahu bahwa tadi kan Yesus memberikan perintah kepada 10 orang untuk pergi memperlihatkan kepada imam-imam. Harusnya Yesus memahami, tapi di sini saya mengerti. Saudara, ketika Tuhan mempercayakan satu perkara dalam hidup kita, setiap perkara itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di mana Yesus bertanya, dia kagum sama satu orang asing, satu orang Samaria ini. Dia memilih kembali kepada Yesus. Artinya di sini saudara, satu orang Samaria langkah terakhir, dia lebih mencari perkara-perkara rohani daripada perkara jasmani. Sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Dia tidak fokus dengan apa yang sudah disembuhkan. Dia lebih memilih kembali kepada Yesus. Dan dia mengalami 3 berkat saudara. Ditahirkan, disembuhkan, diselamatkan. Jadi orang benar jangan puas hanya mengalami kesembuhan berkat, tapi harus mengalami keselamatan yang kekal. Ya, keluar dari tempat ini fokusmu bukan hanya tentang apa yang kau pergumulkan, tapi apa yang Tuhan sedang janjikan, keselamatan yang kekal dalam hidupmu. Ketika engkau mengejar keselamatan, hidupmu akan berfokus kepada Yesus. Tapi ketika engkau mengejar hanya berkat-berkat apa yang dunia kejar, maka hidupmu akan tidak seimbang dan engkau akan terombang-ambing di dalam hidup di dalam dunia ini. Karena fokusmu tidak akan bisa mengalami perjumpaan bersama Yesus. Orang yang mengejar keselamatan akan mengalami perjumpaan bersama Yesus. Amin. Sebab itu pada pagi hari ini saya akan tutup dengan kesaksian hidup saya
Saya mau tanya, seberapa banyak yang pernah dengar kesaksian hidup saya, bisa angkat tangan? Ya, yang belum pernah? Yang mau? Ya, saya undang pemain keyboard bisa dampingin saya. Siapa percaya bahwa pagi menjelang siang hari ini kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa baiknya, bisa lambaikan tanganmu. Tapi sebagian orang mengatakan, benarkah Yesus itu baik dan ada? Kalau Yesus baik dan ada, kenapa Yesus harus izinkan masalah bencana terjadi di dalam muka bumi ini? Dan kalau Yesus baik dan ada, kenapa orang cacat harus lahir dalam dunia ini? Tapi seperti dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3, di situ menceritakan waktu itu murid-muridnya sedang berjalan dengan Tuhan Yesus melewati seorang buta sejak lahir. Dan murid-muridnya bertanya, "Rabi, guru, kenapa orang ini bisa terlahir dengan keadaan seperti ini? Apakah ini karena dosa orang ini ataukah dosa orang tuanya sehingga dia terlahir dengan keadaan seperti ini?" Yesus menjawab, bukan dosa orang ini, bukan dosa orang tuanya, tapi ada sesuatu pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau dinyatakan di dalam diri orang ini. Waktu saya merenungkan firman ini, waktu saya meremakan firman ini dalam hidup saya merasakan hidup saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan percayalah saudara yang dikasihi oleh Kristus di tempat ini, umat-umat Tuhan, pilihan Tuhan di tempat ini, tidak ada satu orang pun yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Apapun keberadaan kita, apapun kondisi kita, kita berharga di hadapan Tuhan. Mungkin saudara hari ini melihat saya sebagai seorang hamba Tuhan yang memiliki keterbatasan fisik. Saya punya semangat hidup yang tinggi, yang saya bisa melayani Tuhan, saya bisa bersyukur. Tapi sebetulnya saudara, saya seperti manusia pada umumnya. Saya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam hidup saudara. Dulu saya pernah kecewa dalam hidup ini. Saya dulu pernah marah dan pernah putus asa dalam hidup ini. Seperti saudara lihat keberadaan hidup saya kemana-mana jalan menggunakan kedua lutut saya untuk berjalan seperti ini. Kemana-mana jalan menggunakan kedua lutut saya untuk berjalan. Ya, kadang sampai bengkak. Kalau udah bengkak itu seperti ada cairannya, saudara. Dan itu infeksi. Karena aktivitasnya pakai lutut, mau nggak mau, ya tetap dalam keadaan infeksi, tetap berjalan pakai lutut. Kadang sampai infeksinya itu bernanah, ya. Mau nggak mau, namanya ketusuk paku, kena pecahan kaca, kena kerikil, kena batu, itu udah makanan lutut saya. Saya pakai alas penutup lutut ini baru sekitar 12 tahun, dulu gak pernah pakai. Tapi dengan lutut ini Tuhan bisa bawa saya kemana-mana. Dan pada saat saya lahir, selain cacat kaki, saya juga mengalami cacat lain di bagian tubuh saya yang lainnya. Yaitu maaf kata, saya tidak memiliki tempat penyaluran pembuangan besar yang sempurna. Jadi usus besar saya itu terpisah dan saya tidak punya lubang anus. Lubang tempat pembuangan besar itu saya gak punya. Di samping itu kondisi jantung saya sangat lemah, bisa dibilang jantung bocor. Jadi waktu bayi, kalau pada umumnya bayi nangis kencang itu makin bagus. Tapi pada saat kondisi saya seperti itu, harus segera diberhentikan. Kalau enggak kukunya bisa hitam, bibirnya bisa biru karena lemah jantung. Dan pada saat itu dokter yang menangani saya mengatakan pada orang tua saya bahwa saya harus segera menjalani perawatan medis, perawatan yang melakukan tindakan operasi. Nah, operasi ini tidak cukup dilakukan cuma 1 kali, tapi harus 3-4 kali. Operasi tahap pertama kata dokter yaitu disambungkan usus besarnya, baru tahap berikutnya dibuatkan tempat penyaluran pembuangan sementara lewat perut sebelah kiri, baru dibuatkan proses tempat lubang anusnya. Dan itu membutuhkan 3-4 kali. Dan ini bukan operasi kecil, melainkan operasi besar.
Dan pada saat itu dokter melihat kondisi jantung saya sangat lemah, mengatakan pada orang tua saya, kemungkinan anak ini harapannya sangat tipis bisa hidup. Dengan kondisi seperti ini dia harus melewati operasi tahap demi tahap. Tapi saya percaya sejak dalam kandungan Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya yang terbaik. Dan dengan campur tangan Tuhan saya melewati operasi itu tahap demi tahap, sampai akhirnya saya boleh memiliki tempat penyaluran pembuangan besar seperti orang pada umumnya. Nggak berhenti saja di situ. Operasi yang terakhir, yang keempat, saya sempat mengalami malpraktek. Yaitu tiba-tiba di bagian saluran pembuangan kecil saya itu tersumbat sesuatu, sehingga maaf kata kalau saya membuang kecil itu sangat kesakitan. Di situ dokter menyarankan kembali ke meja operasi untuk kelima kalinya. Dan pada saat dibedah di bagian saluran pembuangan kecil saya, ternyata di situ ada rontokan kapas. Itu menyumbat di saluran pembuangan kecil saya. Jadi saya total 5 kali operasi. Perut saya ini penuh dengan jahitan, saya buka sedikit. Nah, dulu tempat penyaluran pembuangan lewat perut sebelah kiri. Maaf, dari bawah sampai ke atas ini semua penuh dengan jahitan. Nah, saya memiliki tempat penyaluran pembuangan besar ini gak seperti orang pada umumnya. Maaf kata, kalau saudara terasa mau buang air besar, pasti saudara bisa nahan. Sampai pada tempatnya saudara buang. Karena anus saya ini buatan, saya gak bisa nahan. Terasa bisa, gak bisa nahan. Sebagai mengaktifasi hal itu semua, saya kemana-mana harus pakai semacam pampers di sini saya. Sebetulnya ini satu halangan atau beban buat saya. Tapi hari ini saya katakan, Lukas Pohan Hendra adalah ciptaan Tuhan Yesus yang sempurna. Mungkin secara fisik saya gak sempurna, tapi Tuhan Yesus begitu luar biasa baiknya. Dia begitu memberikan saya rasa percaya diri yang begitu luar biasa. Dari situ saya mulai hidup di tengah keluarga. Saya 3 bersaudara, saya paling kecil sama memiliki 2 orang kakak laki-laki. Latar belakang keluarga kami adalah keluarga yang belum mengenal Tuhan. Latar belakang keluarga kami adalah keluarga yang menyembah berhala pada saat itu. Nah, kalau orang tua mengharapkan ketika memiliki seorang anak, bahwa anak itu bisa besok menjadi harapan tumpuan bagi setiap orang tua. Itu pasti zaman setiap orang tua kepada setiap anak-anaknya. Anak adalah aset bagi masa depan setiap orang tua. Tapi begitu saya lahir dengan keberadaan fisik seperti ini dan banyak kekurangan lainnya, begitu lahir harus meja operasi yang mengeluarkan biaya cukup banyak. Orang tua saya mulai berpikir, anak seperti ini apa yang bisa diharapkan untuk nantinya? Anak seperti ini apa yang bisa diuntungkan untuk nantinya? Paling-paling anak seperti ini, anak yang menyusahkan orang tua, bukan anak yang bisa dibanggakan, bukan anak yang hoki. Dari situ orang tua saya memang tidak membuang saya, tapi papa saya, ayah saya menolak saya secara pribadi. Dari penolakan dari ayah saya sering disiksa secara fisik, batin maupun mental saya pada saat saya masih kecil. Caci maki, kata-kata kutukan itu sering terlontar ke muka saya pada saat saya masih kecil. Dan pada saat itu papa saya sangat malu memiliki anak kondisi fisik seperti ini. Dari situ saya gak boleh keluar rumah, saya gak boleh beradaptasi dengan lingkungan luar. Dari situ juga saya gak pernah sekolah. Pendidikan apapun saya gak pernah jalani. Kalau hari ini saya boleh dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, boleh menjadi seorang hamba Tuhan, semua ini bukan karena kehebatan saya atau kepintaran saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dari situ, kalau ada acara yang spesial, momen-momen yang spesial di tengah keluarga saya gak pernah diikut sertakan. Bakal hari itu keluarga saya merayakan hari yang penuh kebahagiaan, yaitu pernikahan kakak saya yang pertama. Saya gak boleh ikut acara keluarga itu, saya dikunci dalam kamar. Saya dengan kakak saya yang pertama usianya terpaut agak jauh, kakak saya menikah dalam usia muda. Saya gak boleh ikut acara keluarga itu, saya dikunci dalam kamar. Dan sebelum saya dikunci, papa saya berpesan satu hal, bahwa saya tidak boleh bersuara sedikit pun. Sampai saya bersuara saya akan dipukul, dihajar. Waktu papa saya mengatakan kata-kata seperti itu, kata-kata papa saya itu sangat menusuk perasaan saya. Di balik tembok kamar, di luar kamar saya mendengarkan orang lagi gembira, ketawa-ketawa. Tapi di balik tembok kamar saya hanya bisa meratapi nasib saya. Di saat itulah saya mulai tidak bisa menerima keberadaan diri saya. Saya mulai marah dengan keberadaan kondisi saya. Saya pukul kaki saya. Dan dalam usia 8 tahun itu pertama kalinya saya ingin mengakhiri hidup saya. Saya lihat obat-obatan dalam kamar, gak tahu itu obat apa, vitamin atau apa, saya juga gak ngerti. Saya telan berapa butir sampai saya jatuh pingsan tanpa satu orang pun yang tahu. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan bagi saya. Ada satu kejadian lagi, gak tahu apa yang membuat papa saya berbuat seperti itu, apa yang ada dalam pikiran papa saya. Waktu itu saya lagi tiduran di bawah lantai, tiba-tiba papa saya datang dan menginjak mulut saya sampai berdarah.
Saya kesakitan, saya tahan kaki papa saya nggak bisa. Begitu papa saya angkat kakinya, saya langsung lari ke mama saya dengan mulut yang robek, keluar darah. Saya nangis ke mama saya bilang, "Ma, kenapa papa kok jahat sama saya? Apa saya ini bukan anak papa? Kalau memang saya bukan anak papa, waktu saya lahir nggak diracun saja supaya mati. Saya memiliki seorang ibu yang luar biasa, seorang mama yang luar biasa. Dia tidak ingin saya semakin kecewa, dia tidak ingin saya semakin sakit hati. Dia mengatakan hal-hal yang positif saya terhadap papa saya. Dia bilang, kamu jangan punya pikiran negatif terhadap papamu. Papamu itu sayang banget sama kamu. Memang dia gak tunjukkan, tapi dalam hatinya sangat sayang. Tadi papamu itu gak sengaja kok gak kelihatan. Sebagai anak kondisi fisik seperti itu, pada saat itu saya hanya bisa menerima, saya hanya bisa berpikiran positif. Tapi kenyataannya apa? Apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, selalu tidak ada benarnya di hadapan papa saya. Saya beda dengan kedua kakak saya. Mereka lahir dengan keadaan sempurna. Apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, mereka selalu mendapatkan semuanya. Dari situ dengan berlalunya waktu, dengan pertumbuhnya usia saya, jiwa pemberontakan ini mulai datang dalam hidup saya. Saya mulai berontak, saya kepingin keluar rumah, kepingin bergaul seperti anak-anak pada umumnya. Awalnya tidak diizinkan, sampai suatu kali mama saya mengizinkan saya keluar rumah. Itu pun dengan satu syarat. Kalau papa saya udah berangkat kerja, bahwa saya boleh keluar rumah. Sebelum papa saya balik dari tempat kerja, saya sudah harus ada di rumah. Suatu saat saya pulang dari tempat bermain, saya lihat papa saya udah dalam rumah. Saya mulai ketakutan. Saya lihat papa saya udah marah setengah mati. Saya lihat muka papa saya udah merah sekali. Apa yang terjadi? Saya lihat mama saya keluar dari ruang belakang. Saya lihat pelipit mata mama saya sebelah kiri itu memar biru. Ternyata habis ditonjok papa saya. Karena mengizinkan saya keluar dari rumah. Sejak kejadian itu, papa saya udah gak mau tahu saya mau keluar rumah mau enggak, dia udah gak mau tahu. Dan saya bisa keluar rumah, saya bisa punya banyak teman. Dan saya bisa kenal Tuhan Yesus. Pada saat usia 9 tahun, Tuhan Yesus mengirim seorang buruh cuci pembantu rumah tangga. Dia adalah orang Kristen. Dia gendong saya, bawa saya ke gereja, masukkan saya sekolah minggu. Dari situ saya mengenal Tuhan Yesus. Nah, pada masa kecil saya, masa anak-anak saya tuh nggak tahu, cenderung lebih bergaul dengan teman perempuan dibanding teman laki-laki. Mungkin karena keadaan fisik saya seperti ini. Kalau anak laki-laki pada umumnya kan kalau main lebih aktif, loncat-loncat, lari-lari. Dengan keterbatasan saya, tentunya saya nggak bisa seperti anak laki-laki. Dan saya merasa lebih comfort, lebih nyaman bergaul dengan teman perempuan. Tanpa saya sadari itu mengubah satu diri dalam diri saya. Saya merasa diri saya itu seperti perempuan. Nah, saya mulai suka mengikuti kegiatan kesenian tari, kesenian ya seperti itu. Sampai suatu saat saya ngisi salah satu hiburan acara kesenian. Selesai mengisi acara hiburan kesenian itu, saya didatangi seorang waria. Waria ini bekerja di bidang entertain, dia mempunyai satu dance group. Dan dia tawarkan saya untuk saya mau diajak show. Tanpa saya berpikir tahu jauh, pertama kali saya diajak show, saya di make upin seperti perempuan. Selesai di make upin, saya mulai bercermin, apa di sini perempuan. Akhirnya satu jerumus di sana menjadi waria selama 15 tahun namanya. Dari usia 10 tahun saya menjadi waria bukan karena saya benci dengan papa saya, sehingga saya mengubah jadi diri saya menjadi seorang perempuan. Tapi karena saya kehilangan figur seorang papa, gambar seorang papa itu rusak di hadapan saya. Dari situ, ketika arus pergaulan tidak sehat datang menghadang saya bisa diterima di situ saja jerumus menjadi waria selama 15 tahun namanya. Saya menunjukkan dokumentasi ini bukan dulu saya seperti ini, tapi saya menunjukkan perbuatan iblis yang sangat merusak cipta gambar Allah. Tapi Allah boleh pulihkan begitu luar biasa. Tolong multimedianya dipercepat, di next. Kalau saudara pernah baca artikel saya di beberapa media massa di tahun 98, saya pernah mengikuti sebuah ajang kecantikan namanya Miss Waria Indonesia. Saya dinobatkan sebagai Miss Waria Indonesia tahun 98. Oke, next. Oke, terima kasih untuk multimedianya. Tuhan Yesus berkati. Kembali kesaksian saya tadi. Saudara sudah melihat gambar diri yang hancur.
Papa saya dengan keadaan fisik seperti ini aja nggak bisa terima saya. Apalagi saya sudah mengubah jadi diri saya menjadi seorang perempuan. Otomatis papa saya semakin nggak bisa terima saya. Akhirnya saya memberanikan diri lari dari rumah dalam usia 14 tahun. Lari dari rumah, keluar dari rumah dalam usia 14 tahun itu bukan hal yang mudah. Tanpa bekal skill, no pendidikan, saya nggak ada pendidikan, nggak ada skill, saya nggak tahu harus kemana. Maaf kata, saya sempat jadi gelandangan di pinggir jalan berapa hari. Saya tidur di pinggir jalan sampai ketemu teman saya waria, diajak saya tinggal di rumahnya. Saya lihat teman saya waria kerjanya apa, maaf kata, mereka menjajakan diri mereka di pinggir jalan. Dan hari ini ada di tengah saudara. Dulunya saya adalah sampah masyarakat. Dengan keadaan fisik seperti ini, saya sempat merendahkan diri saya untuk menjajakan diri saya di pinggir jalan untuk saya bisa bertahan hidup pada saat itu. Dari situ saya punya teman, sahabat perempuan. Dia mengenalkan dunia malam, dunia kelabing, dunia diskotik. Saya mulai masuk diskotik satu ke diskotik yang lain. Dari situ saya bertemu salah satu orang yang memberikan satu pekerjaan, ya ini memodelin saya 500 juta. Tapi itu bukan berbentuk uang, itu berbentuk barang narkoba namanya ekstasi. Saya terlibat dalam pengedaran drugs, saya pemakai drugs, saya menjual teman-teman saya perempuan. Saya menjadi seorang mucikari, hidup saya sangat hancur saudara. Nah, suatu ketika Tuhan ingatkan saya pada saat saya masih kecil begitu rajin ke gereja. Dalam hati saya ingin ke gereja, tapi kewarian saya bagaimana saya masuk gereja. Saya lihat saudara kok pada tegang semua ya saudara. Jangan tegang saudara, saya jadi tegang banget ya. Relax saudara, saya jadi nervous saudara. Ya, supaya saudara nggak tegang, saudara relax. Nanti saya lanjutkan kesaksian saya. Saya kasih seni hidup yang Tuhan kasih yang berhubungan dengan fisik saya. Seni hidup yang Tuhan kasih yang berhubungan dengan fisik saya. Yang pertama saudara, kalau saya lagi jalan di tempat umum, empati orang, belas kasihan orang terhadap saya pasti sangat berempati ya dengan keadaan saya. Tapi seringnya orang mengungkapkan belas kasihan, rasa empati dengan apa saudara? Memberikan uang receh gitu. Masa udah ganteng-ganteng gini dikira orang stopan di lampu merah, gak kurang ajar banget gitu ya. Nah, kalau dulu saya bisa kesel, bisa omongin orang itu dengan kata-kata yang gak pantas. Tapi kalau sekarang saudara, begitu ada tanda-tanda orang mau keluarin koceknya, kalau koceknya satu MC, gua kamsia, thank you ya. Karena koceknya ceceng, cepetun, saya juga pura-pura keluarin handphone saya, pura-pura saya main handphone, supaya saya gak dianggap orang yang minta-minta. Karena anak Tuhan tidak boleh mempermalukan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya si adat istiadat dari nenek moyang. Kalau seorang wanita sedang mengandung, ya, kalau berjalan berpapasan dengan orang yang memiliki keterbatasan harus apa? Amit-amit cabang bayi. Kalau orang Chinese bilang Olsan gitu ya. Aduh kesel banget ya. Syukur-syukur anaknya kayak saya ganteng gini. Kalau sekarang saya jahilin ibu itu kalau nggak ada suaminya. Begitu dia amit-amit cabang bayi, saya deketin ibu itu, saya bilang Tuhan Yesus berkati ibu. Dia ketakutan. Saya tambah satu lagi ya. Satu saat saya pelayanan Kota Balikpapan. Ya, pagi-pagi pengerja gereja itu datang di mana saya menginap. Pak Lukas pagi kami maaf nggak bisa ajak Pak Lukas jalan-jalan ke kota, lihat Kota Balikpapan. Kami mau siapkan KKR nanti malam. Oh iya nggak apa-apa. Pak Lukas kalau lagi butuh apa, mau cari sesuatu, mau lagi apa? Pak Lukas nanti saya pinjemin mobil saya aja. Singkat cerita pada siang hari saya keluar, saya mau butuh sesuatu, cari sesuatu karena saya nggak ngerti jalan Kota Balikpapan itu satu jalur, saya terabas 2 jalur. Nah otomatis saya di stop sama polisi. Begitu di stop, selamat siang Pak, siang, maaf Bapak melanggar, ini satu arah. Oh maaf Pak, saya nggak tahu, bisa pinggirin mobilnya sedikit lagi Pak, saya mau lihat STNK sama SIM-nya. Saya pinggirin mobil saya matiin mesinnya. Otomatis kalau mobilnya itu tinggi, saya dipinjemin mobil itu Ford Everest, kayak Pajero, kayak Fortuner kan tinggi. Nah otomatis kalau mobilnya tinggi, saya turun kan pasti loncat saudara. Nah saya loncat itu polisinya bengong kayak lihat setan saudara. Pak, naik lagi pak. Dari situ saudara, begitu naik lagi dia bilang putar balik, lolos dari tilang saudara. Itulah segini hidup yang Tuhan kasih buat saya, bahwa sekarang saya bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ya saudara, karena keterbatasan waktu, nanti sore saya lanjutkan kesaksian hidup saya. Ya mari saya undang bangkit dari tempat duduk.